Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita hadir kembali dalam Bincang-Bincang Tunisia bersama Gus Dubes. Seperti biasa, selama bulan Ramadan ini, KBRI Tunis menghadirkan kisah-kisah, cerita-cerita, pengalaman tentang Tunisia, sebuah negeri yang kaya dengan peradaban, sebuah negeri yang di dalamnya begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Dan tentu di Tunisia ini ada KBRI Tunis sejak tahun 1960 dalam rangka hubungan bilateral antara Indonesia dan Tunis. Selain itu juga di Tunisia ini ada para mahasiswa kita, warga negara Indonesia yang jumlahnya 158 orang. Nah, mereka secara mayoritas kuliah di Universitas Zaytuna di berbagai jurusan, tetapi yang menarik bahwa selain mereka juga kuliah, mereka juga mempunyai aktivitas ekstrakurikuler. Nah, di antara kegiatan yang begitu inspirasi dari mahasiswa kita adalah komunitas Sarajin. Nah, pada episode kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana aktivitas komunitas Sarajin, ya, komunitas literasi, telah hadir bersama kita, yaitu Alasti Elva Mentari, dari komunitas Sarajin, mahasiswi di Universitas Zaytuna. Assalamualaikum, Alasti. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir ke podcast kami. Terima kasih juga Pak atas undangannya. Iya, kita ingin KBRI ini mengabarkan, menceritakan kepada pemirsa di tanah air tentang aktivitas para mahasiswa kita, sehingga mereka yang ingin kuliah di sini tahu apa kegiatan mahasiswa, tetapi lebih dari itu sungguhnya kita ingin ada inspirasi dari Tunisia, terutama inspirasi dari kalangan muda. Nah, ini kita bincang tentang komunitas Sarajin. Nah, kenapa diberi nama Sarajin, Alasti? Pada saat itu terbentuknya komunitas ini belum bernama, Pak, belum ada nama. Terus sampai di suatu waktu kita berpikir kita harus ada nama nih, gitu. Terus dari sekian banyak ide, gitu ya, pilihan-pilihan nama yang ada, gitu. Waktu itu terpikir ada dua nama di antara banyak ide kita, yaitu Zerbia, yang mana Zerbia itu karpet khas dari Kairouan, dan Sarajin. Sarajin yang mana bermakna pelana kuda. Nah, begitu juga Sarajin yang menjadi nama pasar di saat pertama kali kita masuk ke Suk Madinah. Seperti itu. Itu termasuk juga kafe Sarajin itu? Enggak? Itu masuk kawasan Suk Madinah? Ya, termasuk. Itu kan di depan banget sebelum kita masuk. Nah, saat itu kalau kita pilihannya, filosofi dari Zerbia adalah karena dia khas Tunis, khas Kairouan khususnya, tapi kita lebih milih Sarajin sendiri karena mayoritas yang akan kita kaji nantinya adalah sekitar Madinah Atikoh, yang dimana berada di Tunis, gitu. Al-Madinah Atikoh, para pemirsa, karena Alasti ini kelamaan di Tunis, jadi Al-Madinah Al-Atikoh itu adalah kota tua, kota bersejarah. Disebut itu bahasa Arab Al-Madinah Al-Atikoh. Memang di kota Tunis ini, di sekitar Masjid Zaytuna, kemudian di Universitas Zaytuna, itu dikenal di tempat mahasiswa kita Makol Zaim sekarang itu disebut dengan Al-Madinah Al-Atikoh karena usianya ratusan tahun. Jadi ada yang 2 abad, 3 abad, maka disebut dengan Al-Madinah Al-Atikoh. Lanjut, Alas. Selanjutnya, mana kita mengambil nama Sarajin, kita berharap dari makna nama Sarajin kita bisa menjadi penggiat sejarah yang melintasi banyak peradaban. Seperti itu, Pak. Oh, keren ya namanya. Saya suka dengan nama Sarajin itu, filosofinya, karena
para ulama-ulama besar, termasuk Ibnu Khaldun itu termasuk juga Sarajin ya, orang yang berkelana ya, tidak pernah berhenti dari satu tempat, dia terus mencari ilmu, mencari informasi baru. Nah dulu ketika membentuk komunitas Sarajin itu apa yang terbayang di pikiran teman-teman ini? Oke. Saat itu tujuan pertama kita adalah mendokumentasikan karya-karya teman-teman. Yang mana kalau dipikir saat itu kalau sekedar di status ya akan terbatas gitu ya melihat, dan ya udah sekedar di media sosial aja gitu. Nah kita terpikir bagaimana kalau kita dibukukan, yang mana nantinya itu bisa menjadi kenang-kenangan, dan buku itu adalah salah satu peninggalan juga untuk teman-teman dan atau generasi-generasi selanjutnya. Yang mana sebelumnya belum ada mahasiswa Indonesia sendiri yang membuat buku sendiri tentang Tunisia. Nah, maka dari itu banyak juga kita terpikir kayak apa kita buat tentang tokohnya atau buat tentang para wisatanya gitu. Tapi waktu itu kita memilih masjid karena masjid adalah di mana Muslim datang pasti diciptakan masjid dulu gitu. Terus waktu itu juga kita punya kenalan orang Tunis namanya Mungvir, yang mana kita jelajah satu-satu tempatnya, dibawa jauhlah ke semua tempat yang akan kita tulis, dijelaskan dari mulai sejarahnya, sejarah namanya, menara, dan segala hal yang ada di tempat itu. Ya memang pemirsa, saya karena Alasti sudah masuk ke tema buku, saya akan bertanya tentang buku 9 Menara. Buku 9 Menara ini bikin gempar Tunisia karena kemudian viral, diterima oleh Menteri Agama. Jadi kemarin saya jumpa Menteri Agama Lasti. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama sudah menerima komunitas Sarajin, mengapresiasi. Kata Menteri Agama bilang begini ya, mahasiswa saya katanya. Gitu. Iya. Kumutulabatu Jamiat Zaitunah bilang itu ke saya kan. Saya dan memang komunitas Sarajin komunitas yang sangat dikenal oleh warga Tunisia, viral karena berhasil mengenalkan kepada publik di tanah air tentang masjid-masjid di Tunisia ini yang menjadi salah satu kebanggaan dan pilar dari peradaban kota Tunis. Nah, itu proses dari saya sudah terima bukunya Lasti dan saya sudah baca. Terima kasih banyak. Tapi pemirsa harus tahu apa yang khas memang dari masjid-masjid. Kamu harus cerita karena peradaban di Tunisia ini peradabannya masjid sejak dari Kairouan, Masjid Uqbah bin Nafi, lalu kemudian yang sangat monumental historis yaitu Masjid Zaitunah. Kamu bisa ceritakan bagaimana masjid sebagai salah satu ciri khas peradaban Tunisia? Okay. Masjid saat suatu kaum Muslim datang dari tempat ke tempat, tempat pertama yang dibuat adalah tempat beribadah yaitu masjid. Selain itu pada masa itu belum ada madrasah ya Pak. Jadi kegiatan pembelajaran juga di masjid itu sendiri gitu. Jadi kita memilih tema pada buku kita yaitu masjid, yang mana masjid di Tunisia ini ada dua mazhab ya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Yeah. Nah, yang kita sebutkan juga di dalam buku itu apa perbedaan masjid Hanafi yang ada di Tunis, perbedaan waktu sholat Jumat, yang mana waktu sholat Jumat di Tunis dan di Indonesia berbeda. Karena perbedaan mazhab. Ya, karena perbedaan mazhab. Terus kita juga menceritakan khas-khas bangunan yang dibangun pada dinasti ini seperti ini, yang dibangun pada dinasti lain berbeda atau penambahannya seperti itu. Terus juga jenis menara, jenis tembok, pintu yang berbeda-beda juga, kayu.
Jadi seru ya sebenarnya kalau melihat bagaimana karakteristik masjid dilihat dari mazhabnya. Itu sehingga setiap mazhab punya corak itu sendiri. Ya, nah mazhab itu dan dinasti pada waktu itu ya. Dan memang Tunisia itu peradaban Islamnya itu diwarnai dengan peradaban masjid itu sendiri. Nah itu untuk menulis buku 9 Menara menjelaskan masjid itu butuh berapa lama, Lesti? Oke, saat itu kita mulai menulis, Pak. Jadi saat kita menulis, kalau kita sekedar baca dari buku aja, kita rasa kayaknya kurang. Gimana kalau kita datang ke tempatnya, kita sholat di tempatnya, bertemu dengan penjaga masjidnya. Kalau lagi ada kesempatan untuk ketemu dengan imam di masjid tersebut, kita ngobrol, nanya tentang sejarahnya langsung dari orang setempat, gitu. Terus juga kita bersama Mungzir tadi itu kita jauhlah satu-satu ke tempatnya, terus juga proses penulisan dari ini saat Mungzir jelasin ini gini terus kita catat, saat kita tahu dari imam atau dari penjaga masjidnya juga kita catat, yang itu nanti akan kita tambahkan di tulisan kita. Itu semi riset lapangan ya. Lalu tag fotonya juga satu-satu dari tempat ke tempat, terus tag video juga untuk Instagram kami. Lalu proses itu sekitar 2 bulan penulisan, lalu kita adain editing, terus kita milih ini juga Pak, waktu itu yang agak lama adalah milih penerbit. Penerbit. Karena kita pertama kali dan masih amatir ya Pak, kita mau jual putus atau seperti apa, saat itu kita zoom ke beberapa penerbit, zoom sama beberapa penerbit, nego-nego harga, terus kayak jenis kertas, segala macam kita komunikasikan. Itu yang cukup lama karena mungkin dari Tunis ke Indonesianya juga. Terus waktu itu Pak di sini itu corona marak sekali. Itu pas ketika riset itu sedang corona ya? Sedang corona. Itu perlu perjuangan betul. Terus beberapa dari teman-teman Sarajin juga ada yang kena corona, yang mana jadi sedikit terhambat di situ. Lalu setelah kita dinyatakan alhamdulillah sudah negatif, kita mulai lagi, kita editing, yang mana editingnya ini nggak sedikit. Gitu. Kita sudah editing sendiri, ternyata pas kita kasih ke penerbit, diedit lagi sama mereka, tapi yang diedit cuma halaman depannya aja, yang belakangnya nggak. Gitu. Nah, pas balik lagi ke kita, kok kalau diedit cuma setengah-setengah aja. Kita kan maunya serempak ya Pak. Kalau misalnya satu diganti ya ke belakangnya harus diganti. Gitu. Itu sih yang bikin kita berkali-kali bolak-balik ke ngirim ke penerbit. Gitu. Nah, saya promosikan kepada pemirsa di tanah air, saya rekomendasikan untuk cari buku 9 Menara ini untuk mengetahui sejarah peradaban masjid di Tunisia dan untuk mengenal lebih dekat tentang peradaban Tunisia. Kalau Alasti sendiri nulis masjid apa? Masjid Abu Muhammad. Abu Muhammad, bisa diceritakan kepada pemirsa tulisan apa yang menarik dari Masjid Abu Muhammad? Oke. Sedikit tentang tulisan saya di buku tersebut, di mana Masjid Abu Muhammad itu dulunya bukanlah masjid tapi sebuah pasar. Wah, pasar. Oke. Sebuah pasar pada zaman itu dibutuhkan tempat untuk beribadah. Oke. Tapi ini di kawasan mana, Alasti? Di Bab Suiko. Oke, nanti di Hafsiyah itu masih di kota Tunis ya? Masih. Bab Suiko. Saya belum tahu karena jujur kalau saya tahu saya bilang tahu, bahwa saya tidak tahu di Bab Suiko. Oh, jadi awalnya itu pasar. Ya. Di sekitarnya sampai sekarang masih pasar. Itu ada di tengah-tengah. Pada zaman itu dibutuhkan sebuah tempat untuk beribadah dan belajar. Akhirnya salah satu tempat di pasar itu dijadikan tempat beribadah sampai akhirnya dibangun dan ada menaranya seperti itu. Itu usianya berapa tahun Masjid Abu Muhammad ini? Menurut penelitian Alasti, kira-kira lah
let's say ratusan tahun nggak? Ya, pasti. Iya. Dan memang yang khas dari masjid-masjid di Tunisia ini, ya termasuk di Bizer itu juga salah satu masjid yang kalau tidak salah abad ke-9 ya. Jadi mereka memang suka mempertahankan peninggalan-peninggalan lama, heritage ya, warisan-warisan lama yang tentu apa yang kita dengar al-muhafadz ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, mempertahankan tradisi hazanah yang lama di antaranya masjid-masjid ini, dan kemudian bagaimana kita dari masjid ini untuk kemudian kita mengembangkan medan-medan yang lain. Maka kalau kita lihat sejarah Islam, Rasulullah di Madinah juga yang pertama kali dibangun adalah masjid. Dan masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi masjid adalah membangun peradaban umat itu sendiri. Nah, kemarin itu kan saya lihat diwawancarai di beberapa televisi, lalu kemudian di Tunis Gate yang paling suka saya liputan yang video di Tunis Gate. Saya suka banget itu memang cakep sekali hasilnya. Nah, kalau teman-teman sekarang apa saja kegiatan dari Sarajin? Oke, saat itu Pak, karena proses pencetakan juga yang cukup lama, terus kita juga nyari dari bagasi untuk bawa bukunya dari Indonesia ke Tunis. Saat itu kita kan kosong-kosong aja nih, terus kayak kita nggak bisa gini-gini aja, harus ada perkembangan, harus ada yang kita inovasi baru. Akhirnya kita buat di media sosial, yang mana di media sosial itu kita buat dari segi beberapa tokoh bersejarah, lalu beberapa nama-nama khas, misal seperti Kutab. Kutab itu adalah suatu metode pembelajaran pada zaman ini, seperti itu. Di media sosial, Pak. Terus konten-konten saat ini, Pak, di bulan Ramadan ini, Sarajin sedang membuat konten semarak Ramadan, yang mana isinya nanti di setiap minggu seperti apa sih ucapan-ucapan khas orang Tunis saat berpuasa, terus kegiatan tarawih di Tunis seperti apa, perbedaannya apa dengan di Indonesia, seperti itu. Terus saat ini selain menekuni di bidang media sosial, juga proses kita selanjutnya adalah membuat buku lagi, Pak. Apa rencana buku yang akan datang? Masih rahasia. Emang itu bikin kita penasaran, tapi bagus ya. Jadi ada rencana buku yang akan dicetak lagi. Bisa diceritakan, yang saya tahu itu di Instagram punya saya, karena saya follow Sarajin. Jadi pemirsa juga nanti bisa follow Instagram Sarajin. Selain Instagram ada apa aja? Baru Sarajin, baru di Instagram. Baru Instagram saja ya. Memang bagus penampilan desain-desain yang ada. Jadi kalau Mbak ingin tahu tentang sejarah Tunisia, tempat-tempat yang bersejarah, saya rekomendasikan juga untuk follow Instagramnya Sarajin ini. Nah, ini anggotanya ada berapa orang? Siapa saja? Oke, Pak, awal sekali saat Sarajin itu ada 12 orang, tapi gugur 2 orang. Jadi kita beranggotakan selama penulisan buku adalah 10 orang. Sebutin, Pak. Sebutin aja semua, nggak apa-apa. Ya, ada Mbak Hayun Ulfa, Mbak Nila Khadijah, Kak Felicia, Siska, saya sendiri, lalu Bang Haidar, Bang Ahmad Farhan, Bang Azam, Bang Sofyan, satu lagi siapa? Bang Rahman. Bukan, satu lagi. Tapi saya lupa. Siapa lagi Bang Rahman? Andika. Oh, Andika. Andika. Nah, terus selama kita penulisan buku, kita ternyata Bang Aan nggak bisa sendiri nih take foto dan videonya. Akhirnya ada Bang Rahman yang sangat senang membantu kami
Maka dari itu hasil karya Bang Rahman adalah foto-foto yang ada di buku Sarajin sekarang. Ya memang karya-karya foto dari Rahman di buku Sarajin itu memang mempercantik ya, memperindah kualitas dari buku itu. Jadi bukunya tidak hanya bercerita secara narasi, tapi juga bercerita secara gambar-gambar. Bahkan setahu saya dipuji oleh orang-orang Tunis kualitas gambar-gambarnya. Waktu saya tunjukkan ke beberapa kolega tentang buku Sembilan Menara itu, yang banyak dipuji gambar-gambarnya karena betul-betul bisa menghadirkan masjid itu hidup ya, seolah-olah masjid itu hadir dalam buku itu. Nah, di Indonesia dijual nggak buku itu sekarang? Indonesia dijual Di Shopee ya? Belum sampai Shopee, tapi saat itu kita promosikan di IG Sarajin dan di IG anggota Sarajin masing-masing. Oh, lumayan ada pembelinya? Di Indonesia. Terus insya Allah dalam waktu dekat mau ada cetakan kedua, Pak. Naik cetak kedua. Iya, kalau cetakan kedua seperti yang saya usulkan ke teman-teman Sarajin, kerjasama dengan salah satu penerbit di Indonesia. Kalau penerbit, kelebihannya itu bisa masuk ke toko-toko buku, lalu kemudian bisa dipromosikan dan bisa dijual di toko buku online. Sehingga zaman sekarang misalnya kalau dalam bahasa saya ya, buku-buku seperti Sembilan Menara itu untuk menjualnya sekitar 1.000 eksemplar misalnya itu ya mudah sekali. Kalau itu dicetak di salah satu penerbit. Nah, kalau jaringan sendiri, apakah berjejaring dengan komunitas-komunitas yang ada di Tunisia selain tadi ada orang Tunis itu? Pada level yang sama, ada nggak jaringan yang dibangun oleh Sarajin? Ada Bang Aan, Pak, yang mana beliau juga salah satu anggota di komunitas, namanya kalau nggak salah Kairoania ya Bang Rahman? Kairoania ya. Oke. Itu juga kalau nggak salah sama penggiat sejarah juga Pak. Oh iya, bagus itu karena jejaring itu akan menjadikan Sarajin itu tidak hanya, walaupun buku karya yang ditulis di dalam bahasa Indonesia untuk konsumsi masyarakat di tanah air, tetapi juga nantinya bisa mulai mendekatkan dengan publik di Tunisia ini. Kedepannya kira-kira seperti apa? Apakah Sarajin ini akan menjadi komunitas yang seperti Alasti tadi ceritakan, atau komunitas yang dibuka, komunitas literasi kepada mahasiswa? Karena saya tahu bahwa Sarajin mulai populer di Tunisia. Sampai saat ini yang terpikir oleh kita, Pak, kita akan terus seperti ini, komunitas yang penggiat di literasi dan sejarah, peradaban, seperti itu, yang mana harus selalu melahirkan karya-karya baru, yang mana nantinya karya-karya ini bisa jadi pelajaran, bisa jadi pengetahuan baru untuk mungkin mahasiswa baru atau orang-orang yang belum tahu tentang Tunis, seperti itu. Apalagi ya proses selanjutnya setelah kami bikin Instagram, di media sosial, dan buku, mungkin ada rencana kita mau bikin blog, Pak. Mungkin blog ya. Kalau saya usul, ini ada pemirsa di tanah air, Sarajin bekerjasama dengan salah satu travel di Indonesia. Jadi kalau ada wisatawan yang datang, nanti ada anak Sarajin yang menjadi guide, karena anak Sarajin lebih in touch ya, lebih terlibat dengan situs-situs sejarah, sehingga misalnya karya Sarajin nanti dibeli oleh traveler, wisatawan yang datang ke Indonesia. Nanti KBRI akan membantu. Jadi memang pemirsa, KBRI Tunis sangat berterima kasih banyak kepada komunitas Sarajin, sangat bangga terhadap kiprah-kiprah yang telah dilakukan, karena tidak hanya mengharumkan
nama Indonesia, tetapi juga mengharumkan nama Tunisia, sehingga Menteri Agama Tunisia menerima mereka di kantornya dan di dalam laman Facebooknya menyampaikan terima kasih terhadap kerja yang telah dilakukan oleh Sarajin. Jadi Regenerasi. bagaimana tentang regenerasi Sarajin? Karena saya tahu ada beberapa yang sudah pulang karena kena air. Itu jangan sampai kemudian setelah pada pulang kemudian tidak ada yang melanjutkan. Apa rencana-rencana untuk regenerasi? Saat ada generasi baru ini Pak, kita kemarin melakukan matrikulasi, yang mana mereka kami minta untuk mempelajari dinasti-dinasti apa aja sih yang mampir di Tunisia ini, seperti itu. Yang mana dasar-dasarnya itu mereka jadi tahu, oh dinasti pertama yang datang ke Tunisia ini sampai terakhir. Lalu kemarin kita adakan jaulah 2 kali, yang mana ke tempat-tempat yang ada di buku Sarajin tersebut, guna saat Sarajin diminta untuk menggait suatu kegiatan, mereka bisa gitu. Oh gitu ya, jadi ya mudah-mudahan saya sendiri berharap bahwa komunitas Sarajin terus mewarnai dinamika mahasiswa di Tunisia, karena budaya literasi itu juga sangat baik sekali. Nah pemirsa, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bincang-bincang Tunisia bersama Gus Dubes. Tentu kita akan lanjutkan pada tema-tema yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.